Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu saham dengan harga 300-an, yang mana harga sahamnya bisa dikatakan mendekati PBV terendah dalam beberapa tahun terakhir. Apakah ini merupakan kesempatan yang baik untuk membeli saham ini? Tapi seperti biasa, semua pembahasan ini bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini kita akan membahas saham MTLA atau PT Metropolitan Land, di mana perusahaan ini bergerak pada bidang pengembangan perumahan dan pembangunan gedung dan menyediakan layanan terkait lainnya. Untuk detail selengkapnya, teman-teman bisa baca pada tampilan berikut ini. Kita masuk kepada struktur pemegang saham. Ternyata mayoritas saham perusahaan berada di masyarakat dengan kepemilikan 47% dan pengendalinya hanya punya kepemilikan 37%. Hal ini harus teman-teman waspadai, karena apabila pemiliknya merasa perusahaan ini bagus, kenapa mereka menjual kepemilikan saham mayoritas ke masyarakat dan bukan memegang sendiri perusahaan tersebut. Nah, tapi ada juga hal yang menarik dari saham ini, di mana ada beberapa komisaris dan direksi perusahaan yang punya kepemilikan atas saham ini. Kita masuk kepada probabilitasnya, teman-teman bisa lihat bahwa saham ini cenderung naik di bulan Desember dengan probabilitas kenaikan sebanyak 89%. Artinya dalam 9 tahun terakhir hanya pernah 1 kali mengalami penurunan dan 8 kali mengalami peningkatan di bulan Desember. Sebaliknya pada bulan Januari saham ini cenderung mengalami penurunan dengan probabilitas yang hanya 20% saja. Bagaimana saat video ini dibuat? Pada bulan Februari tahun 2023, harga saham MTLA masih turun 1% dengan probabilitas kenaikan yang hanya 40% saja untuk bulan Februari dalam 10 tahun terakhir. Sekarang kita masuk kepada laporan keuangannya pada Q3 2022. Teman-teman bisa lihat di sini bahwa total aset perusahaan berjumlah 6,5 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo persediaan aset real estate sebanyak 2,4 triliun rupiah. Ada juga persediaan aset real estate jangka panjang dengan nominal 1 triliun rupiah. Dan untuk saldo kasnya sendiri hanya berjumlah 613 miliar rupiah. Jika kita membandingkan saldo kas perusahaan sebanyak 600-an miliar dengan total liabilitasnya 1,9 triliun, artinya perusahaan butuh sumber dana yang lain apabila ingin melunasi seluruh hutangnya. Selain itu, mayoritas hutangnya akan jatuh tempo kurang dari 1 tahun dengan nominal 1,4 triliun rupiah. Bagaimana aspek ekuitasnya? Jumlah ekuitas perusahaan berjumlah 4,31 triliun yang mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya, di mana mayoritas berasal dari saldo laba yang belum ditentukan penggunaannya dengan nominal 3,2 triliun rupiah. Kita masuk kepada aspek laba ruginya. Jumlah pendapatan perusahaan sebanyak 994 miliar yang mengalami peningkatan cukup signifikan dibandingkan tahun sebelumnya. Begitu juga dengan beban langsung dan beban pokok pendapatannya yang naik signifikan. Tapi karena kenaikan pendapatan yang jauh lebih besar dari kenaikan bebannya, menyebabkan laba brutonya masih bisa naik dari 325 menjadi 497 miliar di tahun 2022. Kita lihat dampaknya terhadap laba bersihnya. Ternyata laba bersih perusahaan masih bisa meningkat dari 202 menjadi 268 miliar di tahun 2022 ini. Bagaimana dari sisi historical IPS-nya? Ternyata IPS perusahaan cukup fluktuatif, di mana sempat mengalami penurunan pada tahun 2020 dan tahun 2022, di mana IPS pada tahun 2022 ini belum bisa sebanding dengan tahun 2021, apalagi tahun 2019. Selanjutnya untuk aspek dividen, saham MTLA ini bisa dikatakan menarik dari aspek dividennya, di mana sejak tahun 2018 hingga 2022, mereka konsisten membagi dividen setiap tahunnya. Untuk dividen yieldnya sekitar 2,2% per 8,2 kali dengan PBV 0,6 kali, yang berarti harga sahamnya masih lebih murah dibandingkan modal per lembar sahamnya. NPM 27% dengan ROE 8%. Angka yang bisa dikatakan cukup tidak sejalan antara NPM dan ROE perusahaan, tapi dirinya masih dikatakan rendah dengan angka 45%. Meskipun teman-teman harus ingat, seperti pembahasan tadi, jumlah kasnya tidak sebanding dengan total liabilitas yang mereka miliki. Kita masuk kepada pergerakan harga saham. Dulunya saham ini sempat di angka 590, tapi sempat juga di angka 310. Dan saat video ini dibuat, harga sahamnya di angka Rp384. Dalam 5 tahun terakhir masih naik 8,4%. Kita bahas kemudian untuk historical PBV-nya. Rata-rata PBV saham ini adalah 0,77, di mana harga pada saat video ini dibuat bisa dikatakan diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya.
Dulunya sempat berada pada PBV 1,1 kali, tapi sempat juga turun hingga ke PBV 0,6 kali. Sekarang kita masuk untuk kesimpulannya. Apakah MTLA menarik dengan harga 384? Menurut saya belum, dengan berbagai pertimbangan yang tadi sudah kita bahas. Apabila teman-teman tertarik dengan saham ini, alangkah lebih baik jika menunggu hingga harganya di bawah 370. Tapi ingat, ini hanya asumsi, bisa benar, bisa juga salah. Semua kerugian teman-teman yang tanggung sendiri ya. Nah, sebagai informasi, apabila teman-teman tertarik mempelajari analisa laporan keuangan dengan lebih detail, mungkin ebook cara cepat analisa laporan keuangan ini bisa membantu. Di sini banyak pembahasan yang disajikan terkait analisa laporan keuangan, mulai dari saldo kas di komponen neraca hingga ke analisa arus kas. Ada juga file Excel yang berfungsi sebagai fitur screening laporan keuangan, di mana bisa mempermudah teman-teman dalam melakukan analisa. Apabila tertarik melakukan pembelian, silahkan chat WA saja ke nomor yang tercantum ini. Oke, sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.